Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Dewi. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar menjalin kerjasama dengan Tsukuba University Jepang untuk mengembangkan budidaya rumput laut berkelanjutan. Langkah ini sebagai solusi inovatif menghadapi tantangan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Universitas Hasanuddin Makassar melalui kolaborasi dengan Tsukuba University Jepang menggelar pertemuan penting untuk merumuskan rencana pengembangan budidaya rumput laut berkelanjutan. Pertemuan yang digelar pada Senin 10 Maret 2025 ini di ruang rapat A Gedung LPPM Unhas membahas beberapa aspek utama, mulai dari pengadaan alat laboratorium, penelitian, hingga program pelatihan bagi dosen dan mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Ambo Tuwo DEA, menjelaskan jika rencana riset yang dirancang untuk 5 tahun mendatang merupakan bagian dari kerjasama bersama JICA Team SATREPS, Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development. Ini hari pertemuan grup 1 mengenai pengembangan budidaya rumput laut. Ya. Ini kita membicarakan rencana untuk pengadaan alatnya, kemudian rencana kegiatan penelitiannya, dan rencana mahasiswa yang akan kirim untuk training, kemudian lanjut kuliah S3. Itu fokus utama. Ini adalah partner kami dari Jepang, dari Tsukuba University. Prof. Ambo menambahkan pertemuan ini adalah pertemuan tahap pertama di mana Unhas akan menerima bantuan sebesar 22 juta yen atau sekitar 2 miliar rupiah untuk pengadaan alat laboratorium yang akan digunakan dalam riset dan pengembangan rumput laut. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, ada momen menarik dalam acara buka puasa bersama di rumah jabatan Rektor Unhas. Sejumlah mantan rektor yang hadir memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc yang di momen itu juga berulang tahun ke-58. Berikut liputannya untuk Anda. 3 mantan rektor Universitas Hasanuddin yakni Profesor Dr. Dwi Aristida Palupuhu MA, Profesor Dr. Basri Hasanuddin MA, dan Profesor Dr. Idrus Andi Paturusi SPBO berkumpul dalam momen kebersamaan di acara buka bersama di Rumah Jabatan Rektor di Jalan Kartini, nomor 2 Kota Makassar, Sabtu 8 Maret 2025. Tak hanya menjadi ajang silaturahmi, momen ini juga menjadi spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Rektor Unhas periode 2022-2026, yakni Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Doa dan harapan pun datang dari keluarga dan kerabat. Termasuk pula dari 3 mantan Rektor Unhas yang hadir, seperti yang diucapkan Prof. Dwiya, Rektor Unhas periode 2014-2022, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Profesor Jamaluddin Jompa di usianya ke-58 tahun. Profesor Dwiya pun menyampaikan doa untuk kesehatan yang baik dan rezeki yang lancar dapat terus menghampiri Prof. JJ dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili para rektor sebelumnya dan pada zamannya Prof. Idrus, Prof. Basri, dan saya sendiri dalam kesempatan yang bahagia ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prof. Jamaluddin Jompa, Pak Rektor yang saat ini sedang menjabat. Semoga usia yang berkah, sehat, sukses, dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa menyambut bahagia kehadiran mantan Rektor Unhas dan para kerabat lainnya. Meskipun dinilainya jika acara buka puasa bersama dan ulang tahunnya terjadi dalam waktu yang sama secara kebetulan, ia berharap momen ini terus dirawat dan dijaga sebagai simbol kebersamaan dan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini yang bertepatan tanggal 8 Maret 2025, pimpinan Unhas mengadakan acara silaturahim sambil juga berbuka puasa bersama
yang dihadiri oleh seluruh rektor pada zamannya, dan itu membuat kami merasa betul-betul keluarga besar yang menyatu dari masa ke masa. Juga dihadiri oleh seluruh hampir semua anggota MWA dan juga seluruh pimpinan SA, para pimpinan guru besar dan juga para pimpinan universitas. Tentu ini adalah suatu silaturahim yang sangat-sangat strategik dalam memperkuat ukhuwah, ya, komunikasi sesama umat dan sesama sebagai manusia, tidak ada hierarki di dalamnya, sehingga kita bisa kemudian cair dalam berbicara secara informal, dan itu betul-betul membuat suasana sangat penuh kekeluargaan, ya. Dan saya harap momentum seperti ini kita pelihara sebagai bagian dari upaya Unhas untuk tagline-nya Unhasku bersatu, Unhasku kuat, ya. Profesor Jamaluddin Djompa adalah pria kelahiran Takalar, Sulawesi Selatan. Selain sebagai rektor, kesehariannya juga adalah sebagai dosen dan guru besar bidang biologi dan ekologi kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Saat ini, Profesor Jamaluddin Djompa juga sebagai ex officio Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin periode 2023-2027. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, ternyata puasa memiliki manfaat langsung kepada tubuh dengan adanya mekanisme autofagi. Bagaimana cara kerja mekanisme autofagi ini dan apa manfaatnya? Simak penjelasan pakar gizi Unhas berikut ini. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Ketika berpuasa, seseorang tidak hanya memenuhi kewajibannya sebagai hamba, akan tetapi secara tidak langsung juga melakukan detoksifikasi pada tubuhnya. Detoksifikasi tubuh atau detoks adalah cara untuk membuang racun dan zat berbahaya dari dalam tubuh. Pakar Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Feni Haju, MSc PhD, menjelaskan saat berpuasa tubuh tidak mendapatkan asupan makanan maupun minuman dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini memicu terjadinya mekanisme autofagi. Mekanisme autofagi ini ditemukan oleh seorang pakar biologi sel asal Jepang, Yoshinori Ohsumi. Penelitiannya tentang manfaat puasa ini membawa Ohsumi memperoleh Nobel dalam bidang kedokteran pada tahun 2016. Autofagi merupakan proses alami dalam tubuh yang memungkinkan sel untuk mendaur ulang bagian-bagian yang rusak atau tidak lagi berfungsi. Dijelaskan Prof. Feni, dalam proses autofagi, sel-sel akan memakan sisa-sisa metabolisme tubuh, bahkan memakan sel yang sudah mati dan menggantikannya dengan sel yang baru. Dengan demikian tubuh akan menjadi lebih sehat. Bagaimana sel itu, dalam sel itu akan muncul suatu zat yang namanya autophagasum, dan dia akan memakan sisa-sisa metabolisme, bahkan sel-sel yang sudah rusak itu akan dihancurkan, kemudian diproduksi menjadi sel-sel yang baru. Nah, itulah arti detox yang sepertinya lebih tepat, ya. Jadi betul tubuh kita menjadi bersih dari berbagai racun yang selama ini tersimpan atau tidak terlalu bagus dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, itu menjadi satu fungsi puasa yang membuat orang lebih sehat, ya. Sel-sel menjadi baru, ya. Racun-racunnya sudah pada degradasi, ya, kemudian diubah menjadi sel baru. Kan ini luar biasa. Apa tadi namanya, Prof? Sel yang memakan sisa autofagi. Nanti sekarang kan dulu itu waktu dapat hadiah Nobel kedokteran itu kan banyak coba kalau taruh di Google tuh banyak tuh di autofagi. Auto itu artinya kan sendiri, pagi menelan. Jadi dia seperti sel itu menelan dirinya sendiri dan memproduksi sel yang baru. Dan itu muncul ketika proses puasa memang. Sel itu dilaparkan. Dan tidak ada makanan masuk, itu akan terjadi seperti itu. Hal tersebut terjadi saat sel-sel dilaparkan atau tidak diberi makan dan minum dalam waktu tertentu. Hal ini sama dengan ibadah puasa yang dijalankan umat Muslim setiap bulan Ramadan. Istilah detoks dulunya hanya terbatas pada aktivitas membersihkan usus dari sisa-sisa pencernaan. Kini detoksifikasi memiliki makna yang luas dan beririsan dengan aktivitas puasa, di mana sel-sel dalam tubuh akan memakan sisa-sisa metabolisme dan sel mati, menggantikannya dengan menghasilkan sel-sel yang baru. Iva Syarahman, Unhas TV. Dua guru besar baru dikukuhkan Universitas Semarang Kamis lalu.
Total USM memiliki 10 guru besar dengan kepakaran di berbagai bidang. Universitas Semarang secara resmi mengukuhkan 2 guru besar dalam rapat senat terbuka di Auditorium Insinyur Wijatmoko, Kamis 27 Februari 2025. 2 akademisi yang menerima gelar kehormatan tersebut adalah Profesor Dr. Indarto SE MSI dari Fakultas Ekonomi dan Profesor Dr. Insinyur Rohadi MP dari Fakultas Teknologi Pertanian. Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Transformasi Bisnis Berkelanjutan, Harmonisasi Kecerdasan Kolektif dan Etika Bisnis dalam Era Disrupsi, Profesor Indarto menyampaikan bahwa kecerdasan kolektif dan etika bisnis merupakan strategi utama dalam mewujudkan transformasi bisnis yang berkelanjutan. Sementara itu, orasi ilmiah bertajuk Sumber dan Potensi Antioksidan Alami Non-Enzim Asal Tumbuhan Basis Pengembangan Pangan Fungsional dan Nutriosetikal juga disampaikan Profesor Rohadi. Ia menyoroti besarnya potensi keanekaragaman hayati Indonesia dalam pengembangan antioksidan alami yang dapat dimanfaatkan untuk industri pangan fungsional dan nutriosetikal. Menyambut hal itu, Rektor USM Dr. Suparti STMT menegaskan bahwa ini adalah pertama kalinya USM menyelenggarakan pengukuhan lebih dari 1 guru besar dalam satu acara. Saya berharap Prof. In dan Prof. Roh akan makin berperan sebagai akselerator dari academic maturity, kematangan tradisi akademik di Fakultas Ekonomi, program pasca sarjana maupun Fakultas Teknologi Pertanian, dan memberikan manfaat keilmuannya yang makin berperan terasa di masyarakat dan juga semakin mantap dalam pidatonya tadi juga dalam mengabdi untuk kemajuan USM untuk Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk tersaksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.